Serius, cucuku. Kau sudah lulus dari persyaratanmu. Niatmu untuk jadi orang kaya dan hidup bahagia akan terlaksana. Tuan Ratu, kenapa kedapong pisang itu berdarah? Tentu, karena kau sudah membunuh anak gadismu sendiri. Tidak, tidak. Kenapa bisa begitu? Itu adalah tumbal kekayaan yang pertama. Kau masih harus memberikan tumbalmu selanjutnya. Jika kekayaanmu masih akan terus bertambah dan tumbuh. Tapi jika tidak, kau sendiri yang akan menjadi tumbal. Kejar babi ngepet itu! Dia tidak akan bisa lolos! Ayo kejar! Kejar! Ayo kejar! Ngepet! Ngepet! Hebat! Tangkap! Ayo tangkap! Bunuh babi itu! Kejar terus! Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-14 dengan judul Perjanjian dengan Setan. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Perjanjian dengan Setan. Suatu kisah menegangkan dengan munculnya seekor babi jadi-jadian yang menyebabkan hilangnya harta penduduk secara misterius, di mana seorang tokoh yang dihormati ternyata ikut terlibat karena perjanjiannya dengan siluman. Dalam seri yang ke-25 ini, didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Sunario sebagai Mama Jarobat, Margaret sebagai Nyai Pasugihan, Hari Laksono sebagai Ki Kambala, Wenda sebagai Dimas, Ashari sebagai Bedul, Eli Burhan sebagai Bukini, dan Francisca sebagai Ratu Junjung. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Malam itu perasaan Bukini benar-benar tidak enak sekali. Wajahnya bersimbah peluh. Dia takut dan khawatir sekali. Kenapa jantungku berdebar-debar kuat sekali? Perasaannya semakin tidak enak sekali. Apa yang terjadi? Aku seperti sedang dibayangi kematian. Sementara itu Mama Jarobat nampak baru saja tiba di mulut gua setan. Aku sudah sampai di mulut gua setan. Aku harus cepat masuk ke dalam gua itu. Ratu Junjung pasti sudah menunggu kedatanganku. Untuk bisa masuk ke dalam gua setan, aku harus meminta bantuan buaya piaraan Ratu Junjung itu. Dia akan membawaku ke dalam sana. Ratu Junjung! Ratu Junjung! Cucumu datang, Ratu! Dari dalam mulut goa, muncul seekor buaya yang berenang ke tepian. Mama Jarobat naik ke tubuh buaya itu, dan buaya itu kemudian membawanya masuk ke dalam goa setan.
Aku sudah sampai. Terima kasih buaya penjaga. Masuklah terus, cucuku. Itu suara Ratu Junjung menyuruhku masuk. Dia memang sedang menungguku. Selamat datang kembali di istanaku, cucuku. Kedatanganmu memang sedang aku tunggu-tunggu. Cucumu datang memenuhi permintaan, sembah sujud pada sang ratu. Bagus. Itu berarti kau masih setia denganku. Kau masih memegang kuat janjimu. Apakah kau sudah tahu kehadiranmu ke gua setan menghadapku? Cucumu tahu, Ratu Junjung memanggil hamba karena menagih janji. Bagus. Sudah kau siapkan tumbal kurban persembahan untukku itu? Sudah, Tuanku Ratu. Tumbal itu adalah istri hamba sendiri. Bagus. Kau tidak menyesal istrimu jadi tumbalku? Hamba sudah rela. Baiklah. Hadapkan kurbannya itu. Dua orang wanita cantik kemudian mengambil sebuah bungkusan kain putih. Bungkusan itu berisi sebuah gedebong pisang yang panjang menyerupai tubuh manusia. Nah, kini lakukanlah olehmu sendiri, cucuku. Baik, baik Ratu. Mama Jarobat mengambil sebilah pisau yang panjang dan besar. Pisau itu dia genggam kuat-kuat. Mata Mama Jarobat menatap tajam ke arah gedebong pisang yang dibungkus kain putih menyerupai manusia itu. Mama Jarobat tubuhnya gemetar. Kini istrinya itu harus dia korbankan sendiri. Begini istriku. Tangan Mama Jarobat yang menggenggam pisau itu sudah bergerak turun. Dan selanjutnya, tangan itu menusuk-nusuk ke gedebong pisang yang terbungkus kain putih itu. Berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, tak terkecuali para tunanetra. Mari bergabung bersama kami, ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Daerah Jember, untuk bersama-sama menuntaskan para tunanetra memperdalam agama Islam dan mencintai Al-Quran. Para tunanetra Muslim Indonesia mendirikan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Jember, berdiri sejak 13 November 2011. Informasi lebih lanjut, datang langsung di Sekretariat ITMI Jember, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan nomor 1 Jember. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Rumah Mama Jarobat penuh dengan penduduk. Di antara mereka juga terdapat Restu Singgih, Bedul, Dimas, dan Kikambala. Mereka tengah menghadapi mayat Bukini yang ditutupi kain putih. Dimas, siapa yang pertama tahu kematian Bukini? Seorang penduduk. Dia datang bermaksud menemui Mama Jarobat untuk meminta bantuan beras. Mama Jarobat memang sering menolong orang kesusahan.
Tapi orang itu menemui istri Mama Jarobat sudah menjadi mayat di kamarnya. Tubuhnya penuh dengan lumuran darah. Jadi, tidak ada yang tahu kejadian kematiannya. Iya, Mama Jarobat sendiri tidak tahu. Dia pergi sejak pagi hari dan hingga kini belum kembali. Menurut penduduk yang pernah diberitahu Bukini, katanya Mama Jarobat pergi berdagang ke desa-desa lain. Aneh, seperti pembunuhan. Kita sudah lihat keadaan mayat Bukini. Perutnya seperti bekas tusukan. Tapi siapa yang melakukannya? Den Restu, saya kira memang pembunuhan. Tidak mustahil banyak orang yang iri pada Mama Jarobat dan istrinya. Bagaimana kalau Mama Jarobat tidak kembali hari ini? Kukira kita tetap menunggu Mama Jarobat datang. Wah, mayat Bukini bisa bau busuk, Tuan Dimas. Bagaimana pendapatmu sendiri, Restu? Kukira sebaiknya mayat itu dikuburkan saja. Restu, lihat ke arah pintu rumah. Siapa yang datang itu? Nyai Pasugi. Ya, aku temui Nyai Pasugi dulu. Selamat datang, Nyai Pasugi. Silakan masuk. Terima kasih. Aku tidak tega melihat mayat Bukini. Di depan, penduduk sudah cerita banyak pada saya. Malang sekali nasib Bukini. Baru kemarin siang aku menemuinya di warung makannya. Iya, semua tidak ada yang tahu kematiannya. Seperti dibunuh orang. Apa ada orang yang sekejam itu? Di mana Mama Jarobat? Sejak kemarin Mama Jarobat pergi. Kami sedang bingung sekarang. Sebaiknya mayat Bukini cepat dikuburkan saja. Kalau sampai Mama Jarobat tidak kembali hari ini. Di halaman rumah Mama Jarobat, orang-orang berkumpul menyaksikan upacara penguburan Bukini. Lubang kuburan sudah siap dan mayat Bukini siap dimasukkan ke dalamnya. Turunlah beberapa orang ke lubang kuburan. Kita harus cepat menguburkan mayat ini. Ayo. Ayo. Kalian yang lain, ayo angkat mayat Bukini ini. Turunkan mayat ini. Ayo, turunkan. Ayo. Ya. Dengan perlahan-lahan, mayat Bukini diturunkan ke lubang kuburan. 2 orang menerima mayat itu dari dalam lubang. Tetapi baru saja mayat Bukini diletakkan, tiba-tiba mayat Bukini berubah menjadi kedebong pisang. Restu, lihat. Mayat Bukini berubah menjadi kedebong pisang. Aneh. Bagaimana hal itu bisa terjadi, Dimas? Saya juga tidak mengerti, Nyai Pasugi. Ayo, timbunkan saja mayat itu dengan tanah. Ayo. Jangan diam saja semua. Timbun mayat itu dengan tanah. Timbun. Beberapa penduduk masih keheranan dan takut. Kini kuburan itu sudah ditimbun tanah. Restu Singkih
Bedul, Ki Kambala dan Dimas berkumpul di rumah Dimas. Sudah 2 kali kejadian aneh terjadi pada keluarga Mama Jarobat. Pertama Danar anak gadisnya, lalu Bukini istrinya. Ini pasti ada sesuatu yang tidak wajar. Maksudmu? Ini masalah gaib, Dimas. Siapapun tidak akan mengerti. Pasti di belakang Mama Jarobat ada apa-apanya. Pagi itu udara dingin sekali, menyapu ke sekitar rumah Mama Jarobat. Mama Jarobat yang baru kembali sudah mendengar dari penduduk tentang kematian istrinya. Saat itu Mama Jarobat tengah bersimpuh di kuburan Bukini istrinya. Maafkan aku, Bukini. Kau sendiri yang menginginkan hidup senang. Inilah akibatnya. Aku sudah terikat janji dengan setan Ratu Junjung, penguasa gua setan itu. Nyai Basuki? Iya, aku dengar kau baru kembali. Kemarin aku hadir mengikuti penguburan Bukini istrimu. Aku turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Terima kasih, terima kasih. Aku baru saja kembali berdagang ke desa-desa. Aku tidak tahu sama sekali kematian istriku. Iya, kematiannya aneh. Sampai kini aku tidak mengerti. Juga membuat banyak orang keheranan. Ya, aku sudah mendengar semuanya. Memang sangat mengherankan. Aku sendiri tidak mengerti. Kenapa mayat istriku Bukini berubah menjadi kedepong pisang? Malang sekali nasibnya. Itulah yang membuat kami keheranan. 2 hari yang lalu, aku sempat menemui Bukini di warung makannya. Apakah Nyai ingin memperpanjang persoalan tempo hari pada kami? Yang mana Nyai Basuki merasa langganan warung makan Nyai telah kami rebut? Tidak begitu. Justru aku ingin meminta maaf padamu. Kami merasa bersalah. Sebetulnya aku datang ingin menemuimu. Ada sesuatu yang penting yang harus dibicarakan. Persoalan apa, Nyai Basuki? Kau kini sudah menjadi orang terkaya. Aku yang dulu membanggakan kehidupanku, kini segalanya sudah musnah. Keadaanku semakin lama semakin susut. Tak ada lagi yang akan kubanggakan. Segala perhiasan, uang,
habis sama sekali tak tersisa. Kini harapanku tinggal sawah, ladang, dan kebun. Aku tidak memiliki simpanan uang untuk kebutuhan sehari-hariku. Nah, untuk itu aku bermaksud akan menjual sawah, rumah makanku, ladang dan kebunku padamu. Nyai, kau tidak main-main? Aku sudah jujur mengungkapkan keluhanku padamu. Saya hanya takut diduga menghina Nyai. Jika saya mampu membeli semua milik Nyai Basuki itu. Tapi maaf, aku tidak berminat. Kau tidak mau membelinya? Tolonglah aku. Aku sangat membutuhkan uang. Saya tetap tidak akan membeli semua milik Nyai. Tapi saya akan memberikan seluruh milik saya pada Nyai. Apa maksudmu? Aku ingin Nyai Basuki menjadi istriku. Nyai Pasugihan tersentak. Dia benar-benar tidak percaya apa yang dikatakan Mama Jarobat. Berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, tak terkecuali para tunanetra. Mari bergabung bersama kami, ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Daerah Jember, untuk bersama-sama menuntaskan para tunanetra memperdalam agama Islam dan mencintai Al-Quran. Para tunanetra Muslim Indonesia mendirikan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Jember, berdiri sejak 13 November 2011. Informasi lebih lanjut, datang langsung di Sekretariat ITMI Jember, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan nomor 1 Jember. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.